Oke, teman-teman semuanya, kali ini aku akan membahas tentang NFT. Jadi, kalian pasti denger ya, akhir-akhir ini NFT itu lagi booming banget. Nah, sebenarnya NFT itu apa sih? Kita langsung coba aja. Jadi, bahasan kali ini tentang NFT itu ada 6. Pertama, apa itu NFT? Kedua, perbandingan NFT dengan karya nyata. Ketiga, NFT termahal di dunia. Keempat, apakah kamu bisa jadi artis NFT? Kelima, saran untuk menjadi artis NFT. Keenam, aku akan tunjukin proses minting di Bakery Swap. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Jadi ini, NFT itu kepanjangan dari non-fungible token. Non-fungible token. Ya, kalau fungible itu dapat ditukar, kalau non-fungible itu nggak bisa ditukar. Jadi gampangnya gini. Contohnya nih, kalau uang 10.000 dia kan bisa dibagi jadi 5.000 sama 5.000. Walaupun dibagi 2, nilainya tetap gitu 10.000. Tapi kalau NFT nih, dia tuh nggak bisa dibagi-bagi ya. Jadi ya kalau misalkan kayak lukisan kan kalau dibagi 2 kan rusak gitu kan, nggak bisa dibelah-belah gitu. Nah gitu juga NFT ya. Kalau koin kan dia misalnya nilainya bisa 0,1, 1,5 gitu kan. Kalau NFT ya cuma punya 1, 2, 3, 4 gitu. Ya. Nah, perbandingannya NFT dengan karya nyata tuh ya. Jadi gini loh. Karya seni tradisional kayak lukisan ya, itu karya unik, bisa dilihat, bisa dipegang ya. Tapi bisa dipalsuin gitu, walaupun nggak sempurna. Contohnya aja deh, lukisan Mona Lisa gitu. Siapa yang nggak kenal? Nah, kamu tuh bisa bedain misalkan lukisan Mona Lisa yang asli sama yang palsu gitu kan. Apakah benar ini asli apa palsu kan? Nggak bisa kan? Cuma ahli aja, dan itu juga makan waktu gitu loh untuk ngelihatnya, diteliti, catnya kan segala macam kan. Juga halnya dengan hak cipta lagu yang sulit dikontrol ya. Nah, contohnya plagiarisme kan banyak banget ya, sejak lagu itu dibuat ya. Nah, dengan NFT ini, karena dia berada di jaringan blockchain, ya dia tuh bisa aja sih di copy, dipalsuin, diperbanyak, itu bisa aja, nggak ada yang ngelarang gitu. Cuma ya terdaftar yang asli itu ya cuma yang ada di jaringan blockchain gitu, yang terdaftar itu gitu. Dan itu bisa dilihat, diakui semuanya. Nah, terus udah gitu tuh apa gitu fungsinya kalau nggak bisa dimanipulasi dan nggak bisa diubah-ubah gitu. Ya ini gunanya nanti kalau misalkan ada kerjasama gitu dengan pihak lain, jadi pihak lain itu bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu gitu. Nah, NFT juga bisa dijual sebagai sertifikat kepemilikan digital yang dapat dibeli dan dijual gitu ya. Jadi kalian bisa belikan nih. Contohnya salah satunya adalah NFT termahal di dunia ya. Nah, kamu bisa gak sih jadi NFT artis? Ya bisa aja, ini sama aja kayak kamu ngelukis di dunia nyata atau di komputer gitu. Jadi ini tinggal kamu proses mint aja gitu. Jadi sini sebutnya mint ya, mencetak ya. Nah itu tergantung gimana kamu menjualnya nanti gitu. Nah saran saya gitu secara pribadi, kalau kamu misalkan mau jadi artis NFT, yang pertama kamu harus tekun gitu ya. Ya bukan cuma untuk ngegambar aja sih. Jadi apa yang kamu mau gambar, dan yang paling penting itu kalau mau ngelukis kan pasti ya mau dibeli kan lukisannya gitu kan, misalkan, dan ada harganya gitu. Nah itu kamu bisa kolaborasi dengan siapapun gitu yang membuat value lukisan kamu tuh makin berarti, makin dihargai gitu dalam uang ya, dalam artian uang gitu ya. Nah bedanya ini adalah di bidang digital gitu ya. Kalau kamu jadi artis NFT nih, nah hak cipta kamu itu tuh diakui melalui teknologi blockchain gitu ya, didaftarkan di atas teknologi blockchain gitu.
Nah, yang paling pertama sih kalau kamu mau jadi artis NFT, pahami dulu itu apa blockchain dan juga apa itu cryptocurrency. Nah, kamu bisa lihat di video YouTube aku yang sebelumnya tentang blockchain, cryptocurrency, dan Bitcoin. Oke, kita langsung aja yuk ke proses minting. Aku akan minting NFT aku nih yang ada di sebelah kiri atas. Itu di Bakery Swap. Kita coba aja yuk, lihat langsung. Jadi teman-teman, aku udah di ini nih, di aplikasinya langsung, namanya Bakery Swap. Jadi di halaman Bakery Swap tuh ada My Artworks. Jadi NFT yang kamu buat atau kamu bikin, itu kamu bisa lihat di sini ya, selain kamu lihat di wallet kamu ya. Nah, terus aku mau nunjukin kamu juga kalau NFT ini juga bisa dibuat untuk earning gitu. Kayak tadi aku jelasin ya tentang NFT. Nah, di bagian earn ini kebetulan nih aku tuh punya NFT, bukan earn ya, NFT staking. Aku punya TKO NFT. Nah, dia tuh ngasilin TKO. Nah, kenapa sih? Tadi kan aku udah jelasin ya. Nah, kenapa sih dia bisa ngasilin token gitu? Ya, dia bisa ngasilin token karena dibuat sistemnya agar dia bisa menghasilkan gitu. Nah, untuk bisa menghasilkan itu, dia harus pakai proses staking ya. Nah, aku coba nih unstake ya. Kita mau lihat gambarnya. Setiap proses unstake, atau pokoknya setiap ngelakuin transaksi, dia tuh kena ini ya, gas fee. Nah, ini dia lagi konfirmasi nih, jadi blockchainnya lagi berfungsi. Nah, ini TKO aku tuh udah di redeem juga sekalian. Nah, sekarang aku mau lihat gambarku. NFT Marketplace. Nah, terus kita ke bagian My Artworks ya. Nah, jadi nggak semua NFT itu bisa di stake. Ya. Nggak semua. Jadi, NFT yang memang dibuat bisa di stake aja gitu, yang bisa ngasilin. Jadi, nggak semua ya, kecuali dia ada kerjasama atau apa, itu bisa dibuat nanti. Nah, ini TKO NFT ku, My Artworks. Nah, ini punyaku. Jadi di sini Tokenauts nomor 1996 gitu. Nah, di sini aku bisa transfer juga, aku bisa jual lagi nih. Tapi aku harus approve dulu kalau aku mau jual. Nah, kalian kalau mau jual, kalau mau beli, kalian bisa lihat di sini nih. Ya. Harganya 69 bake. Nah, ini tuh dulu dibagiin secara cuma-cuma ya, event. Ya, jadi sekarang bisa dibuat ada harganya. Kenapa? Karena ada supply demand ya. Karena dia bisa ngasilin TKO token lagi gitu. Nah, oke. Terus kita staking lagi ya. Ke bagian earning. Terus ke bagian NFT staking. Select lagi, kita kembaliin nih. Ya. Jadi dia tuh nggak ada 1 koma gitu. NFT itu dia tuh cuma bilangan yang tidak bisa dibagi gitu. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nggak ada 1 koma bilangan tanpa desimal ya. Sorry ya. Jadi jumlahnya ya 1 gitu. Kalau token yang lain kan Bitcoin misalkan atau BNB, kalian bisa 0,1 gitu kan. Transfer 0,1 atau beli 0,1 gitu. Kalau ini enggak, cuma 1 gitu. Nah, dia sambil berjalan, dia akan ngasilin TKO. Oke, kita langsung main artworks ya. Main artworks. Terus kita lihat di sini, kamu bisa pilih GIF, picture, audio, bisa. Jadi kita ini mau picture dulu. Kita namain Cepot Crypto NFT. Artist name Michael. Sosial media. Oke, kita udah mau minting NFT pertama Cepot Crypto nih. Jadi kita taruh di sini.
deskripsinya ya, mulai dari jenisnya, picture, terus udah gitu namanya, nama ininya NFT-nya, terus siapa pembuatnya, terus udah gitu ini boleh diisi boleh enggak ya, kayak sosial media, portfolio link, terus udah gitu introduction, Cepot Crypto. Nah, adalah edukasi dan analisis fundamental cryptocurrency serta pembahasan UI UX aplikasi di apps kripto ya, kita grup ya. Nah, terus di sini kita pilih gambar, kita lihat gambarnya, kita pilih dari sini ya. Oke, kita pilih nih. Jadi kita bukan plagiarisme ya, jadi ini kita buat NFT. Biayanya $4 gitu ya, sekali transaksi, sekali minting. Oke, kita approve ya. Nah, dia tungguin nih ya. Itu ya. NFT ku udah jadi ya di sini nih. Cepot Crypto NFT. Nah, kalau misalnya aku mau jual, nanti orang bisa beli di sini. Input berapa harga bag. Di sini yang harga yang dipakai tuh bag ya. Sekarang satu bag tuh berapa? 4 atau $5 gitu. Jual aja 100 bag gitu misalkan ya. Nah, itu bisa kalian ini di pasar ya. Nah, terus kalau mau di auction, set openingnya berapa gitu, misalkan 10 gitu. Nah, nanti kamu putusin siapa yang bid paling gede, nanti dia beli ya. Kamu putusin dia beli gitu. Nah, ini NFT ini itu beda sama NFT TKO. Sama NFT juga, cuman dia tuh nggak bisa ada fungsi stakingnya. Dia bisa di staking kalau di Bakery Swap ini nih itu ada kerjasama atau di sistemnya tuh dimasukin gitu, staking pakai NFT bisa. Tapi kalau ini enggak ya, kecuali orang mau beli gitu, kayak yang aku ceritain yang laku puluhan juta dolar itu. Nah, itu juga kalau misalnya nggak ada fungsi stakingnya nggak bisa ya. Oke, kalau gitu aja sampai di sini ya. Terima kasih udah nonton channel YouTube Crypto aku. Semoga penjelasan tentang NFT dari aku bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dan komentar, tolong isi di komentar YouTube aku. Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih.